Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Diva Jiana Bibah. Di video ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya tentang RTQ Sabata, yaitu kita sebut atau kita kenal yaitu tentang TPA. Oke, langsung saja penjelasannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus ya. Langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pelatihan karakter yang kami terapkan dalam pembelajaran TPA ini itu melalui pemberian materi tentang akhlak, akidah, fikih, khot, dan sirah. Tidak hanya materi itu, kami yang terpenting di dalam RTQ ini yaitu tentang tahsin dan tafsir. Nah, dengan melalui materi tersebut itu kami selalu menyelipkan akan pendidikan karakter. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dikaitkannya tentang pendidikan karakter di dalam Islam maupun yang di dalam Al-Quran gitu, untuk kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kegiatan belajar. Untuk kompetensi ataupun kemampuan karakter di sini meliputi kedisiplinan, kepedulian, dan juga kebersihan lingkungan. Nah, dalam pembelajaran itu selalu kami menerapkan pendidikan karakter dari hal yang simpel ataupun mendasar juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan pembelajaran di RTQ ini diadakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 14.00 sampai dengan 15.30. Jadi setelah sholat asar mereka langsung pulang. Nah, dalam kegiatan pendidikan karakter juga kita tidak melulu disampaikan terkait materi gitu. Dikarenakan apa? Karena usia anak-anak yang masih terlalu muda, jadi cukup susah untuk mencerna atau memahamkan materi yang terlalu banyak. Jadi kita lebih langsung mempraktekkan dan memberikan pemahaman kepada mereka, baik buruknya gitu. Dan untuk pendidikan karakter yang diterapkan dalam sehari-hari selanjutnya, dan diajarkan pula kan pentingnya akhlak dan adab gitu, karena keduanya itu sangat berkaitan dan penting untuk disampaikan dalam usia yang sangat dini. Selanjutnya yaitu dan dalam kegiatan belajar di dalam kelas itu selalu kita terapkan akan pentingnya kepedulian satu sama lain dan teman-teman yang lainnya. Selama berlangsungnya pembelajaran itu anak-anak selalu diingatkan juga dalam pentingnya kebersihan lingkungan. Dan di akhir kelas itu selalu kita berikan piket untuk melatih anak-anak rajin akan menjaga lingkungan dan gemar suka kebersihan dan juga bertanggung jawab gitu akan tugas yang sudah diberikan. Dan setiap 1 bulan sekali itu kami para ustadz ataupun ustazah selalu melakukan rapat untuk evaluasi dari hasil belajar anak-anak dan bagaimana menyikapi dan menghasilkan solusi akan masalah yang sedang dihadapi. Dikarenakan dalam TPA ataupun RTP ini itu kita selalu menerapkan akan target hafalan gitu yang harus dicapai. Nah, secara tidak langsung di sini kita mengajarkan akan artinya kedisiplinan dalam pembelajaran gitu, bahkan dalam lingkungan sekitar sehari-harinya. Dan selanjutnya yaitu tentang strategi pembelajaran. Yang pertama,
Dalam setiap satu semester itu kita selalu memberikan apresiasi atas kerja keras anak-anak dalam menghafal ataupun belajar tajwid dan tahsin gitu. Misalkan seperti mengadakan wisuda gitu akan capaian hafalan per masing-masing individu. Dan yang kedua yaitu memberikan contoh gitu, sosok seorang yang patut dicontoh akan hal mendasar, yaitu tentang akhlak dan adab terhadap lingkungan sekitar ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga itu menekankan akan kebersihan lingkungan dengan cara seperti membuat piket setiap harinya untuk melatih agar mampu bertanggung jawab akan tugas yang diberikan dan juga mencintai kebersihan lingkungan. Dan untuk materi yang saya ajarkan sendiri itu tentang tahsin Al-Quran, tajwid, tahfiz ataupun hafalan, dan materi keagamaan seperti fikih, akhlak, qiraah, dan lain-lain. Dan juga pendidikan karakter yang di dalamnya sudah memuat akan kedisiplinan, kepedulian, dan juga kebersihan lingkungan sekitar. Dan untuk media pembelajaran sendiri itu kami menggunakan metode talaki gitu. Talaki ini yaitu kita membacakan, memberikan contoh yang benar lalu mereka mengikutinya gitu. Selanjutnya untuk praktek dalam kesehariannya yang dilakukan yaitu misalkan dalam kepedulian itu kita mengadakan sebuah acara yaitu santunan kepada anak yatim piatu. Di sini mengajarkan anak-anak saling peduli satu sama lain, sama saudara muslim gitu. Jadi kita meminta gitu anak-anak membawa jajan ataupun alat tulis dan lain-lainnya untuk diberikan kepada anak-anak yatim. Selanjutnya di dalam kebersihan dan sudah saya katakan tadi, di dalam kebersihan anak-anak sudah diberikan piket setiap harinya, jadi mereka akan terbiasa gitu dan bertanggung jawab akan tugas yang sudah diberikan dan akan lebih menjaga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu tentang kedisiplinan, yaitu tentang cara anak-anak dibudayakan mengantri saat menyetorkan hafalan, tidak asal serobot dan tidak asal siapa duluan, jadi tertib dan kondusif. Untuk evaluasi sendiri yang kami gunakan yaitu mengadakan rapat setiap bulannya akan hasil capaian pembelajaran dan juga penyelesaian masalah dalam kegiatan pembelajaran. Dan dalam setiap 2 minggu sekali juga kita mengadakan perkumpulan sekadar mendiskusikan apakah ada kendala atau motivasi yang harus diberikan dalam proses pembelajaran. Untuk perbandingannya sendiri yaitu perbedaan sebelum dan sesudah pertemuan tentang pengintegrasian karakter di FPK Sabata ini. Sebelumnya itu anak-anak mungkin dikatakan masih kanak-kanak, jadi cukup sulit untuk mengatur ataupun mengondisikan gitu dalam keadaan yang kondusif, dan masih banyak yang berisik ataupun main-main karena masih dibilang usianya sangat muda gitu, jadi pikiran mereka hanya main dan main gitu, cukup susah untuk mengatur. Selang berjalannya waktu gitu, kita perlahan memberikan pemahaman, memberikan materi tentang pendidikan karakter, terus tentang kedisiplinan gitu. Jadi cukup ada perbedaan dari yang dulu dan sekarang gitu. Yang pertama, misal dalam kebersihan lingkungan sudah cukup tertib gitu, sudah tidak ada yang membuang sampah sembarangan gitu. Dan jika di hitungan persen itu sudah 90%. Dan yang kedua yaitu tentang adab dan akhlak anak-anak yang sudah sangat terarahkan akan manfaatnya belajar Al-Quran, keutamaan Al-Quran dan lain-lain. Dan yang terakhir itu tentang kedisiplinan dalam belajar
Jika biasanya itu masih suka berisik, ketawa-ketawa gitu, dan tidak kondusif, sekarang sudah sangat bisa dikendalikan dan sudah sangat dibilang sangat kondusif gitu. Tinggal kita bilang anak soleh, anak soleha gitu, mereka akan nurut dan langsung rapih dan tertib. Sedikit dokumentasi yang akan ditampilkan hasil dari observasi di RTQ Sabata ini. Silahkan dilihat untuk hasil foto yang akan saya tampilkan di slide berikutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya atau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan jangan bosan-bosan menonton materi ataupun penjelasan yang saya sampaikan. See you again guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.